perbuatan yang tidak benar dan tidak dibolehkan semestinya. Halo teman-teman, assalamualaikum. Nah teman-teman, nih hari ini aku tuh mau cerita yang menurutku sih agak sedikit aneh gitu ya. Jadi ceritanya gini nih, kalau menurutku gitu ya, itu tuh gimana gitu ya, agak nggak masuk akal. Aku cerita dari malam Selasa yang kemarin waktu tanggal 16 itu ya. Ceritanya gini, aku tuh tidur itu tanggal 10. Waktu itu tuh sebelum tidur tuh aku memastikan matiin lampu, matiin TV, dan remote TV ini pasti aku taruh di situ tuh, di depan TV situ ya. Nah habis itu baru tuh aku biasanya mulai merem. Udah gitu sekitar jam 12-an aku juga kebangun untuk ke kamar mandi. Nah TV pun mati, nggak ada yang nyalain, dan kebetulan aku emang tinggal sendiri. Terus aku tidur lagi, tiba-tiba jam 2 aku tuh berasa kayak ada yang nyalain TV, cekrek gitu bunyi. Terus ada suara kayak drama Korea gitu ya, kayak drama Korea gitu, kayak masuk ke mimpiku gitu. Tapi aku coba melek gitu, roeng, ternyata TV ku nyala beneran, dan itu bukan aku yang nyalain, dan aku tinggal sendiri ya, dan itu drama Korea beneran. Terus aku mikir siapa gitu yang nyalain sedangkan aku tinggal sendiri gitu. Sampai pagi tuh aku sebenarnya matanya ngantuk, tapi kayaknya aku mau tidur, agak takut juga sih aku mau tidur gitu, takut kejadian lagi. Udah gitu berlalu seminggu. Nah tepatnya tadi malam lagi itu malam Selasa lagi nih, tanggal 23 November. Aku tidur itu lebih cepet lagi. Tadi malam jam 9 aku malah udah matiin TV, udah matiin lampu seperti biasa. Ini remote itu aku selalu taruh di depan TV ya. Kalau misalnya aku taruh di kasur bisa aja itu ketindian gitu, bisa aja kan nanti TV-nya nyala. Tapi enggak, ini selalu aku taruh di depan TV, di atas lemari itu, di atas meja TV ya. Terus udah matiin, terus aku bangun pagi. Nah aku setiap bangun pagi itu pasti aku kamar mandi, langsung mandi, habis mandi sholat. Nah habis sholat baru aku masak untuk bekal ke tempat kerjaku gitu ya. Udah gitu baru tuh aku biasanya dandan, persiapan berangkat kerja. Dan aku berangkat kerja itu pagi. Kalau aku berangkat kerja itu jam 6 aja aku udah berangkat gitu ya. Dan aku itu nggak pernah sempet yang namanya nonton TV pagi-pagi, boro-boro nonton TV. Saya aja udah belum ngeluarin motor, belum nyiapin bekalnya, belum ini gitu ya. Udah tuh jam 6 aku berangkat, dan aku mematikan semua kayak lampu, dan aku ke dapur memastikan kompor nggak ada yang nyala, TV nggak ada nyala, kipas, lampu nyala. Terus aku kunci kamar. Setiap aku bekerja pasti kamarnya aku kunci selalu. Terus kunci pintu utama. Aku berangkat kerja. Pas aku pulang itu sampai rumah itu jam 4. Nah sampai rumah jam 4 aku langsung ke kamar sebelah ganti baju, karena kebetulan tempat tinggalku itu ada 2 kamar, yang satu buat tidur sama nonton TV, yang satunya lagi itu buat sholat, buat aku naruh barang, baju gitu ya. Nah udah ganti baju aku langsung ke kamar mandi, wudhu, terus aku sholat. Pas lagi sholat kan suasana sepi nih, karena aku memang tinggalnya sendiri. Berasa di kamar tidur kok kayak ada yang ngobrol gitu, tapi udahlah gitu ya. Udah selesai sholat, aku ngambil HP di tas, aku duduk di ruang depan sambil mainan HP. Kok kayaknya suara orang ngobrol itu di kamar kayak semakin kenceng, kok kayak suara TV gitu. Aku cari kunci, aku ambil kuncinya di tas karena aku selalu bawa ke tempat kerja kuncinya itu. Aku buka, tara, begitu masuk bener nih,
TV ku itu posisinya mati. Kalau TV mati itu posisinya kan lampunya itu merah, tapi ada suaranya guys. Nah ada suaranya, aku merinding sih gitu. Terus aku coba dengerin ini beneran gitu, tapi kok posisi TV-nya mati gitu, tapi ada suaranya dan acaranya itu acara insert gitu ya. Terus aku coba videoin gitu, dan aku ingat banget aku tuh pagi-pagi tuh nggak pernah yang namanya nyalain TV gitu. Aku bingung kan, kecuali mungkin aku tinggal berdua, tinggal bertiga, tinggal berempat atau sama keluarga. Kebetulan aku memang merantau dan aku tinggalnya sendiri. Nah sebelumnya aku nggak pernah kejadian seperti ini guys, karena kemarin tuh ada TV yang lebih kecil dari ini tuh aku anterin ke Jawa gitu. Nah kalau dibilang error, TV ini nih aku tuh belinya belum ada sebulan gitu ya. Aku belum ada sebulan nih beli TV ini. Kalau error rasanya nggak mungkin, tapi kalau dinyalain orang, aku tinggal sendiri, siapa yang nyalain? Sedangkan pintu kamar selalu terkunci, pintu depan selalu terkunci, remote juga selalu aku taruh di depan televisi, nggak pernah istilahnya di kasur ketindihan atau gimana gitu. Nah guys, tolong dong guys dibantu jawab, barangkali ada yang tahu menurut kalian itu siapa yang nyalain. Apakah di sini ada dedemit yang nyalain, atau mungkin TV ku itu error, atau mungkin TV itu bisa nyala sendiri tanpa bisa mengeluarkan sendiri suara tanpa nyala, dan TV itu bisa nyala sendiri karena kemarin malam Selasa kemarin itu nyala sendiri itu jam 2 malam gitu. Itu juga remote ini nggak yang ketindihan aku, remote ini posisinya ada di depan TV, di meja TV itu gitu. Jadi tapi sebenarnya sih kalau mau diceritain ya memang suka ada tuh kejadian-kejadian aneh di tempatku. Kadang ya aku pulang kerja kan pagi-pagi, aku masak, aku udah rapiin nih, udah aku cuci semua gitu perabotan. Kayak tempat-tempat lunch itu yang udah aku rapiin itu kadang-kadang berantakan gitu. Aku pikir mungkin aku naruhnya nggak rapi gitu. Terus kadang-kadang kayak panci tengah malam udah aku gantung, dan itu kayaknya nggak mungkin sih untuk jatuh sendiri gitu, tiba-tiba jatuh. Terus kadang-kadang ada suara agak aneh, terus ada aroma-aroma yang kurang enak dicium gitu. Padahal perasaan aku tuh selalu bersih gitu, selalu menjaga kebersihan, karena kebetulan juga aku tinggal sendiri kan, aku nggak mau tuh rumahnya berantakan gitu ya. Nah guys, menurut kalian di sini ada penunggunya atau gimana nih? Karena dulu aku pernah ada sepupu aku yang indigo tinggal di sini beberapa bulan. Dia sih katanya melihat di sini ada nenek-nenek yang di sini gitu. Cuman sepupuku karena sering kesurupan akhirnya dia pulang kampung dan sekarang tinggal di kampung gitu. Jadi menurut kalian aku lebih baik pindah rumah atau aku tetap bertahan di sini? Bagi teman-teman, tolong bantu jawab pertanyaanku. Ya, menurut kalian itu ada apa? Dan aku tuh sempet videoin tadi ya, pas TV-nya itu ada suaranya tapi nggak nyala. Coba deh cek teman-teman, menurut kalian apa sih ya? Ini videonya. Bagaimana sebenarnya menurut pakar psikologis terkait penyakit ini? Gejala-gejalanya itu biasanya mereka tuh kayak guys, ini TV posisinya posisinya mati, tapi ini ada suaranya ya guys. Dan TV ini dimatiinnya itu tadi malam loh guys, pas aku mau tidur setengah 10. Tadi pagi aku berangkat kerja, aku nggak menyalakan TV sama sekali. Pas aku pulang, aku mendengar suara TV di kamar, dan posisi kamar ini selalu terkunci pada saat aku berangkat kerja. Pas aku masuk,
Nih, nih. Ini ada suaranya ya guys. Tuh. Nah, posisi remote-nya itu ada di sini. Ini posisi remote-nya itu selalu ada di sini. Jadi aku nggak tahu siapa yang menyalakan TV saya. Coba kita dengarkan lagi. penyakit apa? Perbuatan yang tidak benar dan tidak dibolehkan semestinya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngeliat kasus seperti ini, mudah-mudahan netizen yang budiman dan juga bijak, mudah-mudahan selain bijak berbicara, bijak juga ya menggunakan jempolnya ketika kan kita nggak pernah tahu komentar akan menyakiti hati orang tersebut atau bahkan ini sampai ke ibunya loh. Luar biasa loh, dampaknya berkepanjangan gitu, bisa menyangkut Oke guys, aku mau coba nyalain. Nah, setelah dinyalakan aku matiin lagi, udah nggak ada suara lagi. Aneh kan guys, apa mungkin memang terlalu canggih TV ini atau memang di sini itu ada yang suka mainin TV itu. Aku cuman penasaran aja sih, ada yang bisa kasih tahu nggak ya? Merinding. Oke teman-teman, kalian udah tonton kan videonya tadi? Aku nggak mengada-ngada, aku nggak bikin bikin video-video yang bohong. Itu benar adanya seperti itu. Dan aku juga cuma punya TV satu karena aku tinggalnya di kontrakan dan aku orang perantau, ngapain TV banyak-banyak gitu ya. Menurut kalian gimana? Coba ya dibantu. Terima kasih buat yang udah nonton videoku. Kasih semangat aku biar aku itu selalu berani tinggal di rumah ini. Kasih support aku biar aku nggak ngedown, karena aku jauh dari keluarga, jauh dari anak, jauh dari orang tua gitu. Dan kebetulan aku memang nggak punya suami gitu ya. Jadi kasih support buat aku, kasih doa buat aku agar aku selalu tenang di sini, selalu nyaman, selalu bahagia pastinya, dan selalu sehat ya. Oke, makasih buat yang udah nonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.